Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu bersama. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Iya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6B. Siap. 6B. Siap. Siswa kelas 6B, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama siswa kelas 6B semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Ya, alhamdulillah. Siswa kelas 6B hari ini sangat ceria. Semuanya hadir walaupun cuaca sedang mendung. Ibu absen dulu. Rizky, Alia, Ilham, Febri, Fatia, Ajila, Wisnu, Ibra, Fatir, Amel. Ya, alhamdulillah ya. Ibu udah lihat dari pagi, udah semangat. Setengah 7 sudah ada yang di sini. Walaupun cuaca di luar masih hujan. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua boleh berdiri. Ya, bersama ya. Ya, silakan boleh kembali. Minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian reklame dan ciri-ciri reklame. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa sih itu reklame? Ya, reklame adalah suatu media untuk menawarkan barang, mempromosikan barang, atau untuk menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, baik dalam bentuk audio maupun dalam bentuk visual. Materi hari ini adalah tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, mengidentifikasi macam-macam reklame. Yang kedua, menganalisis isi reklame. Yang ketiga, menghasilkan karya reklame. Yang keempat, menguraikan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kelima, dapat menelaah cara menyikapi masa pubertas. Dan yang ketujuh adalah menyajikan hasil diskusi. Jadi anak-anak, setelah selesai mengerjakan LKPD, anak-anak akan menyampaikan hasil diskusi. Setiap kelompok maju satu persatu menyampaikan hasil diskusi. Kemudian kelompok lain akan memberikan tanggapannya. Nah, perhatikan gambar di depan. Gambar apa sih itu? Ya, contoh reklame. Kita perhatikan. Ya, kalau tidak terlihat boleh ya. Ini ada gambar reklame. Jadi gambar pertama. Apa sih yang terlihat di gambar pertama? Ya, tentang Indomie goreng. Kalau
tidak jelas ada ini di depan ibu pegang ada gambar tentang Indomie goreng. Tuh. Setelah melihat ikan Indomie jadi pengen kan makan Indomie? Pengen. Kemudian gambar kedua, perhatikan. Ya, di gambar kedua ini ada kue krim vanilla. Bayangkan, krim vanillanya coklat susu. Enak gak kira-kira buat sarapan pagi? Enak. Kemudian ada Mary Duo. Ini nama roti juga. Kemudian ada minumannya. Nah, itu adalah contoh berbagai macam papan reklame ya yang sering kalian lihat di jalan-jalan anak-anak. Pernah tidak melihat ketika kalian misalnya pergi ke Jakarta, biasanya di pinggiran jalan tol itu ada ya, baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan gambar ketiga. Reklame tentang apa ini anak-anak? Tips sukses pubertas. Ya, nih. Jadi, apa aja sih tips sukses pada masa pubertas? Ketika saya mengalami masa pubertas, apa sih yang harus saya lakukan? Nah, penasaran tidak? Nah, di masa seperti kalian sekarang ini usia 10, 11, 12 tahun, ibu yakin kalian sudah memasuki masa pubertas. Mungkin kalian tidak tahu apa sih itu pubertas. Nah, hari ini kita akan mempelajari, oh ternyata pubertas itu seperti itu. Bagaimana sih cara saya menyikapinya nanti? Kita pelajari hari ini ya. Ya, mari kita lihat video berikut ini. Halo anak hebat, pernahkah kamu melihat papan reklame di jalan umum? Papan reklame banyak ditemukan di jalan raya dan biasanya ditempel di tembok atau tempat reklame yang sudah disediakan. Apa sih reklame? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuan reklame digunakan yaitu untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Itu tadi adalah contoh-contoh reklame anak-anak. Seru nggak? Keren nggak videonya? Ya. Reklame ini adalah reklame yang bersifat non-komersial. Ya, perhatikan video berikut ini. Sahabat cerdas, coba perhatikan tahap perkembangan manusia berikut ini. Pada tahap manakah manusia mengalami masa pubertas? Jawabannya adalah masa remaja. Jadi, pada masa remaja terjadi masa pubertas. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Karena masa kalian ini masih masa pertumbuhan. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu, Iya, Angel. Apa Angel? pada masa pubertas saya mengalami banyak keringat. Iya. Bagaimana cara menghilangkan bau badan saat berkeringat? Oh iya. Ya, pertanyaannya bagus ya. Kasih tepuk tangan buat Angel. Ya. Kata Angel, Ibu, sama pulang sekolah keringetnya banyak banget Ibu. Baju saya sampai basah. Ya, keringetan. Bukan cuma Angel ya, mungkin kebanyakan sudah begitu. Karena masa pubertas itu keringat itu lebih banyak ya. Nah, bagaimana sih Bu biar saya ini nggak bau badan? Soalnya takutnya teman di dekat saya pada tutup hidung. Nanti saya nggak punya teman. Nah, anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ya, sebelumnya akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ibu bagikan dulu. Ya, setiap kelompok akan mendapatkan satu lembar kerja peserta didik yang harus kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Sebelumnya boleh dilihat dari lembar pertama. Ini tentang tema 6 subtema 3 pembelajaran 4 ya. Dengan muatan IPA
PAL, dan SBDP. SBDP-nya tentang reklame. Boleh dibuka di lembar ketiga. Anak-anak dikasih nama ya. Nama kelompok 1. Misalnya kelompok 1 cita, kelompok 2 beruang, kelompok 3 panda, kelompok 4 kucing, kelompok 5 kelinci. Ya, di sini boleh ditulis nama kelompok kucing atau nama kelompok kelinci. Paham? Ya, kemudian di bawahnya tulis nomor 1 ketua kelompoknya siapa, kemudian baru anggotanya. Kemudian dibuka lembar selanjutnya. Lembar selanjutnya ada gambar reklame. Tugasnya adalah mencari isi dari gambar reklame tersebut, sudah ada tempatnya ya. Ya. Kemudian selanjutnya, yang ini kalian harus menggambar reklame tentang ciri-ciri pubertas. Nah, dan terakhir ini ada gambar reklame untuk ciri-ciri anak perempuan, ini yang perempuan, kemudian yang ini anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Untuk kelompok laki-laki kerjakan yang laki-laki. Untuk yang kelompok perempuan kerjakan yang perempuan. Kira-kira paham apa yang harus anak-anak kerjakan? Ya, selamat mengerjakan. Dari sekarang semua bekerja ya, boleh dibuka hektarnya, dibagi tugasnya. Mulai bekerja dibuka. Dibuka aja agar semuanya bekerja. Ada yang menggunting, ada yang mengisi, ada yang menulis nama.
dari yang kalian kerjakan tadi itu ciri-ciri pubertas pada perempuan yang primer itu menstruasi. Mulai diproduksinya sel telur, kemudian alat reproduksi pada perempuan terdiri dari ovarium, tuba-ovid, uterus, dan vagina. Ciri-ciri sekundernya, tumbuh rambut halus di ketiak dan organ kemaluan. Kemudian payudara dan pinggul mulai membesar, yang perempuan. Organ kelamin membesar, kulit lebih halus, ya yang tadinya kulitnya kasar, bersisik, kalau sudah masuk pubertas lebih halus, bisa halus lebih putih, ya. Kemudian pinggul membesar, payudara membesar, tumbuh jerawat, mulai tumbuh jerawat. Tumbuh jerawat bukan tumbuh semua di muka ya, satu-satu. Ada yang banyak tapi kebanyakan cuma satu-satu. Kemudian ciri pubertas primer pada laki-laki yang pertama mengalami mimpi basah. Yang kedua pada seorang anak laki-laki perubahan terjadi mulai diproduksinya sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Kemudian ciri-ciri sekundernya ada tumbuh jakun, ya diperiksa jakunnya. Ini yang di leher ada benjolan namanya jakun. Tumbuh kumis dan jenggot. Ya mungkin sekarang mah belum ya. Kumis tipis mungkin ada. Kemudian tumbuh rambut halus di ketiak dan organ kelamin. Ketiaknya kalau mandi dilihat udah tumbuh belum? Kemudian organ kelamin membesar. Suara berubah menjadi berat. Tadinya suaranya imut jadi oh. Ada yang kayak gitu? Kayak suaranya giant. Dada tampak bidang, dadanya tampak lebar. Ya, laki-laki. Nah, itu tadi ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Sekarang anak-anak berdiri semuanya, kita mau olahraga. Boleh sambil gerak. Ya, sambil gerak. Gerak, gerak. Gerak. Aku anak aku sehat. Di masa pubertas sikapku tepat. Pola hidupnya sehat. Cukup beristirahat. Makanan bergizi dan berolahraga. Muka dan rambut dicuci selalu. Mandi yang bersih menjaga bau. Bila memakai baju, aku selalu waspada. Menutupi aurat bersih serap telinga. Oke, gimana tadi olahraganya? Masih ada yang kaku nggak? Masih ada yang kaku nggak? Masih ada yang lemes? Ya sudah ada sarapan semua tadi? Pagi sudah sarapan semua? Ya, pagi harus sarapan dulu ya. Nah, karena selanjutnya ada quiz ya, permainan. Nanti dari kelompok 1 boleh ke depan. Semuanya ya, nanti boleh. Bisa kelompok 1 mau pegang? Oh, saya masukkan nomor 8 Bu. Nah, klik nanti ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Nanti Ibu akan menilai. Ya, kelompok 1 mau pilih nomor berapa? Pegang dong. Ya. Ya, pubertas pada anak dimulai saat anak perempuan berapa, anak laki-laki berapa? Ya, kelompok cinta. Coba kita perhatikan jawaban dari kelompok cinta. Pubertas pada anak dimulai pada saat anak perempuan dulu dimulai usia. Ya, anak laki-laki. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok cinta. Kemudian selanjutnya adalah kelompok beruang. Silakan maju ke depan kelompok beruang. Nama berapa? Reklame non komersil atau komersial adalah diskusi dulu. Ya, silakan. Reklame non komersial adalah reklame yang tidak
Membatalkan hobi. Beri tepuk tangan untuk kelompok panda. Selanjutnya kelompok kucing. Ciri-ciri pubertas pada rasa dewasa. Ya. Ya. Mau jerawat atau boleh. Beri tepuk tangan untuk kelompok kucing. Kemudian kelompok terakhir adalah kelompok kelinci. Silakan maju. Nah, tujuan reklame ada. Ya, menawarkan. Ya, boleh menawarkan atau mengajak. Beri tepuk tangan kelompok kucing. Ya, terima kasih. Jadi, nilai dari kerja kelompoknya, dinilai dari kebersamaan, dinilai dari kebersihan, ya, dinilai dari jawaban yang tepat, waktu yang tidak baik, memerlukan banyak waktu ketika menjawab, suara yang keras, ya, kemudian reklamenya bagus, ya, jawabannya benar, tepat. Nah, itu. Ada 2 kelompok terbaik. Ya, selamat ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya, kasih tepuk tangan buat Angel. Ya, ya tadi Amin sama Siti habis ini dapat. Amin di sini. Sekali. Duduk siap. Ya, kita menyimpulkan materi hari ini. Tadi kita udah belajar. Ya, apa sih reklame itu tadi? Media untuk mempromosikan barang atau mengajak dalam bentuk tulisan, audio, atau visual. Ayo suaranya mana? Kemudian kita belajar tentang reklame, macam reklame berdasarkan tujuannya. Ada berapa sih? Apa aja yang pertama? Reklame komersial dan selanjutnya membagikan soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Ini diri satu Pasti kau dan aku sama, sama-sama punya mimpi, mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan, untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Kita pasti bisa taklukkan dunia dengan mimpi kita. Mari berbagi, mari bermimpi bersama. untuk besok PR ya. Kerjakan halaman 125 tabel 1 sampai 10 ya. Ada bacaan, kemudian paragraf. Kalian harus mencari gagasan utamanya. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar. Perhatikan, ini ada gambar, ada orang lagi sedih. Misalnya guru saya menyampaikan materi pelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sedih, apa cemberut, apa ini bahagia ya, ada lope-lopenya ya. Boleh dicek list ya, gimana pelajaran hari ini, senang apa enggak? Semangat apa enggak? Semangat. Ya, diisi di sini ya. Satu kelompok Ibu bagikan dulu. Jadi nggak semua mengerjakan. Tulis nama kelompoknya, nomor absennya tidak usah. Kelasnya 6B. Jadi satu orang berdua. Di checklist. Ada satu. Nama kelompok cinta kucing.
Kamar absen kosongin. Bahagia senang berarti yang terakhir. Mungkin itu saja pelajaran pada hari ini dan Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh buka kelas memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat. Ya boleh kita meninggalkan ruangan. Silakan.